mahasiswa yang kreatif, yang insya Allah akan menjadi guru yang dibanggakan pada masa yang akan datang. Jadi salah satu materi yang kita akan bahas yaitu kelong. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis kelong, ciri-ciri kelong, dan fungsi dan makna kelong. Kita juga sudah mempraktikkan bagaimana penerapan kelong dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menghibur, tetapi juga diharapkan dengan menyimak lantunan kelong, kalian atau kita semua dapat memperoleh manfaat, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam kelong senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa bukan hanya membacakan dan melantunkan kelong, tetapi kalian diharapkan dapat mencipta kelong. Bagaimana, sudahkah kalian mencipta kelong? Belum. Nah, ini yang penting supaya ke depan kalian bukan hanya penikmat kelong, tetapi kalian dapat menjadi pencipta kelong, sehingga kelong yang kalian ciptakan dapat dimanfaatkan, dibuat lagu oleh Putra, oleh Gafur, oleh Aulia, dan lain-lainnya ya. Pasti kalian bisa. Sepakat? Alhamdulillah. Kita mulai dari niat yang tulus. Segala sesuatu jika kita mulai dari niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah kita akan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok yang telah melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Baik, sebagaimana biasa, supaya adil dalam penampilan, kita akan melakukan permainan untuk menentukan siapa yang pertama tampil. Bagaimana? Iya. Sekaligus dengan cara ini kita dapat mengingat kembali permainan tradisional yang saat ini sudah banyak dilupakan. Berani juga? Iya. Misalnya bakar-bakaran yang apa? Apus. Selang apus apa kode? Apa kode? Dalam permainan tradisional itu kita bisa menjadikan sebagai media untuk memulai pembentukan kelompok ataukah penampilan, sehingga semua bisa kita tampilkan dalam pembelajaran bahasa daerah. Dan anak-anak buka bukunya halaman sekian, cari baca wacana, cari kata-kata sulit, jawab pertanyaan. Hebat nih. Nah, kalian diharapkan menjadi guru bahasa daerah yang hebat. Amin. Ya, tentu mulai saat ini mempersiapkan diri untuk menghadapi generasi Z yang akan belajar bahasa daerah ke depan. Ya, jadi tema kisah dulu. Setiap anggota kelompok tampil ke depan untuk mewakili kelompoknya, bermain untuk menentukan
siapa yang pertama tampil? Silakan Nak. Jadi bagi kita yang namanya permainan tentu ada aturannya kan? Ya, jadi yang mewakili ini ibarat dalam aturan Kerea, Meta, Kerea, Beta untuk mengawali ini. Jadi ini hanya contoh yang mungkin 3 orang ya. Ya, dimulai Nan pimpin negeri ini. Jadi di sini kita lihat bagaimana kebersamaan. Dia yang sendiri yang pertama. Dia sendiri. Dia pertama. Dayung Gamren. Bilang situ. Kau di sini. Iya. Di satu itu. Berarti indah. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi banyak nih. Aulia keumuman Nak. Dinai pertama tampil. Kalau siapa? Ya. Kalau ketiga bintang pertama. Kalau kedua naik. Gapur. Maka talu. Ya. Baik. Jadi kita berikan dulu kesempatan untuk mengatur kelompoknya sambil yang lain yang menjadi penilai. Jadi menjadi penilai. Jadi memang ruangan tadi kursi terjatuh di duduk bagaimana menjadi ya duduk berkelompok. Dan ada yang bertindak sebagai penilai, ada pengamat ya, dan ada penonton. Silakan. Misalnya ki buku magasing kimia akule amparatekan kelong lek baka kiri lek kelongan ribala. Nah ribokuana mai maki nani patabe sari patanta aulia poro ajari pairan acara di ane tugas atta ane alua tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajini tuni pakala dirikta yang itu Ibu Profesor Dr. Haja Gembong Daeng Ibu atau kakak Rosita Destiani SS SPD. Jangan Ibu Rosita Destiani Jangan hakagan kungasen yang kahadere di ane alua. Bajimi syukur kina memuji mangeri kareng Allah Subhanahu wa taala. Sesama nasarinya ki buku magasi ati macino na tubuh masalewama. Naki kulenja ki asibuntulu ilalang di kalasakane untuk ampraktekani kelong-kelong mangkasara de baga digauka. Natenaton itakalupa pabatu salam papasalama mangeri nak bita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabahiyami angeran ki batu risasam makapuka mangeri
Bajik ni naku patabe mi mainnya di agang-agangku ero katampil ang nirangangi kelong-kelong mangkasara ka loa. Penampil Makassar yang itu baturi kalompok talu judul kelong nana kelongan yang itu ambilai kim pakea. Iya. Ini makasih mau ngajari kalompok talu mono yang nirangangi kelongnya yang itu ambilai kim pakea. Iya. Itu loh Jing. Iya ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi tabe di pamangkora mama di dalai kalak dirita ikam be batu re kelompok talu ero apa batu sare kelong yang miantu ambilai ki pakea batali mana bunda kembondai. Ambilai ki pakea. Alelapa kaji lipat le bakat dipake selana tea agungku gunakida kida
masih kurang jelas sih karena mungkin pada yang kilo jadi kami gitu ya kami coba ternak batir basir terus Tepuk tangan. Ni aku patahe mangeri kata oro asari komentar mangeri kalau komentar. Baik. Saya dalam bahasa Indonesia saja ya, karena saya bukan penutur Makassar, saya penutur Bugis, tapi setidaknya 20 tahun lebih saya bergaul dengan orang Makassar. Kamus berjalannya orang Makassar, dia sudah miliki ya. Jadi saya banyak bergaul dan paling tidak mengerti dengan bahasa Makassar meskipun tidak bisa mengucapkannya. Jadi seperti ini. Ini bukanlah sebuah kritikan, bukan, hanya masukan dan saran. Jadi ini langkah awal Bunda melihat hal ini yang terjadi sekarang ini. Kita harus optimis bahwa kedepannya bahasa daerah khususnya Makassar dan Bugis kalau kemasannya seperti ini akan berterima di anak-anak milenial. Kemarin ada festival bahasa ibu mulai dari tingkat SD sampai SMP, dan ini memang seharusnya kita gaungin bersama. Saya kemarin berpikir kenapa ya teman-teman di bahasa daerah seharusnya dilibatkan di acara itu, paling tidak misalnya jadi elmo atau bagaimana. Ini sekadar saran, mungkin ini kita ajukan nanti ke Gaprodi. Ada baiknya dalam kampus ini ada hari kita tentukan bersama bahwa jurusan bahasa daerah untuk hari itu harus berbahasa daerahnya masing-masing. Kalau tidak, kita buat semacam polisi bahasa yang kemudian ketika mendapati ada yang berbahasa Indonesia kita denda misalnya. Jadi misalnya saya pun kalau saya orang Bugis, maka saya akan bertutur Bugis di hari yang misalnya kita pilih hari Rabu, dan hari itu kita harus bersepakat semuanya berbahasa daerah. Ini salah satu cara agar bahasa daerah kita memang selalu kita gunakan. Kemudian untuk secara pertunjukan yang pertama harus kita sadari mereka bukan penyanyi. Otomatis nada yang kesana itu yang harus kita pahami bersama bahwa mereka bukanlah penyanyi. Seperti ini. Karena ini adalah kelong yang bagian dari puisi. Memang seharusnya kita selingi dengan beberapa puisi, dan lebih baik kita perkuat di puisi itu daripada lagunya. Jadi untuk kelongnya sendiri, saya rasa untuk teks secara kontekstual, teks itu saya rasa saya tidak perlu berkomentar banyak, karena saya yakin tulisan-tulisan Bunda ini terlepas dari Bunda ada di sini atau tidak, dia menggunakan bahasa sehari-hari, tapi justru itu yang berterima. Tergantung sebenarnya bagaimana orang membawakannya. Kadang-kadang kita melihat puisi beliau baik dalam Indonesia, kalau kita melihat secara sepintas, kalau kita membacanya dengan biasa saja, maka dia akan terkesan biasa saja. Tapi ketika dia dibaca dengan orang yang betul-betul menjiwai, maka itu akan menjadi puisi yang sangat menarik. Sama dengan lagu. Mungkin secara konteks, teksnya itu adalah hal yang sehari-hari. Melipat pakaian dengan baik itu adalah hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Tapi kalau dia dibawakan dengan jiwa, dengan hati, maka dia akan menjadi kemasan yang bagus. Jadi memang seharusnya kita nantinya akan mencari mungkin seperti ini Bunda. Nanti kita lihat siapa yang memang potensi untuk membawakan lagu, kita fokus ke satu orang itu, kemudian kita buat kemasan dan itu dimasukkan ke YouTube tak misalnya, seperti itu. Jadi masing-masing orang itu punya passion, punya style dalam seni itu berbeda. Jadi ada orang yang memang stylenya di menyanyi, ada orang yang stylenya di puisi, ada orang yang stylenya di menulis. Masing-masing orang punya style berbeda dalam kesenian. Tapi jangan khawatir bahwa semua orang punya jiwa seni dan bersastra. Jadi mungkin Anda tidak bisa menyanyi, tapi mungkin Anda bisa di tempat lain. Jadi jangan pernah khawatir terhadap itu. Masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya
punya aura kesenian dan kesusastraan. Itu yakin saja. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita punya kemampuan itu. Jadi dari saya itu, saya rasa baik-baik saja penampilan kalian. Hanya saja ketidakkreativitasannya kalian karena mengambil nada mengambil aransemen lagu lain yang kemudian Anda masukkan di situ. Kenapa bukan cari buat sendiri aransemen seperti itu? Tapi sekali lagi itu terlepas dari karena memang basicnya mereka bukan dari musik. Ya, terima kasih. Penulis atau pencipta, ada sebagai pemusik, ada sebagai penyanyi, pembaca puisi dan seterusnya. Dan inilah yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kita tidak boleh menyamaratakan kepada semua anak ya passion yang sama untuk seluruh siswa. Tetapi kita melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh setiap anak, dan itulah yang perlu dikembangkan. Jadi dengan materi pembelajaran ini tentu ada beberapa hal yang dapat kita petik. Yang pertama, ya ini tidak mungkin kelompok ini bisa tampil kalau tidak ada kerjasama yang baik dari kelompoknya. Apapun wujudnya, ini pasti harus dilakukan dengan kerjasama yang baik. Yang kedua, ya ini saya Bunda sebagai pengampu mata kuliah ini bangga ya. Mengapa? Karena dalam waktu yang singkat ternyata sudah dapat tampil. Dan kita optimis bahwa ya ke depan ya ini bisa mengasah kembali kemampuan yang ada untuk menjadi pembaca puisi ataupun penyanyi yang hebat. Saya kira demikian komentar Ibu, dan mari kita bersama-sama mengupload tempa-tempa sebagai wujud apresiasi kita kepada temannya yang sudah tampil. Ya. Silakan duduk kembali dan Dari kami bakti kelompok 7, pero angirangay kilona susurana tuto aku bagaimana Ibunda Profesor Dr. Haja Kembunda Kembu. Selamat.
mas ero angerangan sergelong ya biatu nojo najo tukaku karya Kembondai. Lagi cuma tulisan
bisa.